Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepakai, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kita kali ini akan bahas tentang market yang memang hari ini turun lumayan dalam, teman-teman. Sempat nyentuh turun 3,5%. Dan saya akan ngasih istilahnya itu pengalaman saya guys ya. Nah, saya udah ada di saham itu dari tahun 2017. Memang di tahun 2017 itu saya belum beli saham sih waktu itu. Waktu itu kita bikin sekuritas, saya bikin sekuritas gitu ya. Terus saya isi sedikit-dikit ya. Jadi waktu akhir 2017 itu saya beli saham. Kalau nggak salah waktu itu saya isinya cuma 1 juta atau ya 1 jutaan lah, 1 juta koma gitu ya. Waktu itu baru nyoba-nyoba di tahun 2017 gitu ya. Terus di tahun 2018 tuh baru saya mulai top up. Jadi setelah saya bikin sekuritas gitu ya waktu itu butuh waktu hampir setahun baru saya ngisi dananya kayak gitu guys. Nah, terus di tahun 2018 itu 2019 itu posisi ini kan kita ngelihat LQ45 ya teman-teman. Karena waktu itu memang saya hanya beli saham blue chip aja. Saham blue chip yang udah saya kenal kayak gitu ya. Saya beli gitu. Jadi waktu itu sebelum tahun 2020 itu saya nggak beli saham gorengan memang. Nah, waktu itu IHSG kita lihat LQ45 guys, LQ45 itu lagi di atas guys di sini ya. Nah, ini zaman saya beli saham guys di sini. LQ45 itu di kisaran harga 950 sampai 1050. Jadi posisinya di atas, teman-teman. Dan boom, waktu itu di tahun 2019 itu saya beli sahamnya itu semua dana. Ya. Jadi saya isi RDN waktu itu, pertama kali isi RDN, terus saya beli sahamnya semua, nggak paham waktu itu. Belum tahu lah, taunya ya udah buat invest gitu ya, ngambil dividen gitu. Ya, awalnya saya seperti itu, teman-teman ya, di awal. Nah, terus saya kena trap di pandemi. Jadi tahun 2019 itu posisi saya itu all saham, jadi nggak RDN guys. Jadi semuanya udah dibelikan saham gitu ya. Terus kena crash. Waktu pandemi yaitu di bulan Februari sampai Maret kayak gitu guys ya, sampai Maret. Dan ini turunnya dalam sekali. Dari harga 1050 ya untuk LQ45 itu turun sampai ke harga bahkan sampai ke 580. Berarti turunnya apa? 50%. Indeksnya aja turun 50% karena waktu itu saya memang beli saham LQ45 doang, saham blue chip di LQ45 doang. Jadi kita perhatikannya LQ45 ya. Nah, waktu itu guys ya, saya ngasih pengalaman gitu ya. Biar saya compare sama yang kejadian sekarang kayak gitu. Nah, waktu itu porto saya itu sempat minus 73%. Terendahnya guys. Waktu itu isinya saham Telkom, saham Astra, satu lagi itu Telkom, Astra, satu lagi tuh INDF, ada 3 saham. Semuanya udah ya duitnya saya bagi 3 lah, walaupun porsinya saya lupa kayak gimana. Yang penting duitnya saya bagi 3 kayak gitu, semua di 3 saham itu, dan semuanya minus kan pandemi gitu. Minusnya berapa? 73%-an. Luar biasa teman waktu itu. Dan waktu itu saya cuma bisa bengong aja loh. Wah,
baru beli saham setahun yang lalu kayak gitu, 2018 kayak gitu guys. 2019 ya baik-baik aja kayak gitu, dapet dividen kayak gitu guys, seneng gitu ya. Terus di tahun 2020 itu crash. Dan waktu itu saya bilang, waduh kok kayak gini gitu ya. Duitnya udah nggak ada guys, udah habis. Waktu itu saya belum pakai belum paham Nah, saya paham ya setelah pengalaman ini. Setelah pengalaman ini, duit saya itu masuk saham semua, sahamnya turun nggak bisa ngapa-ngapain, cumanya bisa pasrah kayak gitu. Nah, akhirnya saya mulai belajar money management kayak gitu guys ya. Nah, itu awalnya money management terjadi dan STS itu dibuat di tahun 2022 akhir ya untuk STS teman-teman. Jadi STS ya umurnya mungkin 2 tahunan kayak gitu untuk saat ini. Nah, teman-teman di situ ya titik baliknya. Dan waktu itu guys pernah kayak gitu. Dan porto saya sekarang ya, karena saya sekarang juga tetap beli saham blue chip ya, walaupun kita itu sering main gorengan untuk saat ini. Untuk saat ini kita main saham gorengan, jadi saya udah bagi-bagi, saya split. Tapi tetap saya masih mempertahankan swing ya, swing di saham-saham blue chip. Nah, untuk saat ini porto saya udah minus 20%. Teman-teman. Dan kalau saya balik ke waktu itu, teman-teman ya sekarang masih santai aja. Karena saya pernah waktu itu minus 73%. Dan waktu itu juga di tahun 2020, 73% itu langsung balik modal setahun berikutnya. Jadi di sini teman-teman. Nah, di sini ini udah profit, bukan balik modal, malah udah profit guys waktu itu. Bisa profit kayak gitu. Dan habis itu saya setiap beli saham habis itu pakai jadi nggak pernah all in lagi kayak gitu. Dan untuk saat ini juga nggak all in teman-teman ya, walaupun udah minus 20%, tapi saya masih punya dana untuk saat ini. Makanya ada yang bilang, bang kok lo saham lo juga minus kan pasti gitu kan. Iya, saham saya pasti minus. Ada beberapa yang minusnya lumayan, udah lebih dari 20% untuk minusnya saat ini. Tapi bedanya dengan tahun 2020 adalah di tahun 2020 saya udah nggak punya duit. Nah, kalau sekarang saya masih punya, teman-teman. Makanya saya bisa tenang. Saya masih bisa santai, sampai bisa nunggu aja lah sampai mana. Karena market ini pasti mantul. Pasti. Nggak mungkin enggak, teman-teman. Jadi teman-teman percaya sama saya gitu ya. Kalau ya jangan percaya sih, nanti musyrik katanya. Ya pokoknya dengerin kata-kata saya kayak gitu guys ya teman-teman. Market ini LQ45 ini ya termasuk IHSG, karena LQ45 juga di dalam IHSG. Itu pasti mantul teman-teman, pasti naik nantinya. Cuman kapannya nggak tahu. Makanya orang yang masih punya duit itu yang santai. Kalau yang udah habis dana, kayak pengalaman saya di tahun 2020, nah itu yang panik. Jadi istilahnya sebenarnya saya lagi nunggu momen nih untuk memasukkan nya. Kan kalau di STS tuh pakai 30-70 ya. 20-30-50. Nah, ini kita ajarin di grup STS teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk STS rekomendasi. Dan hari ini juga kita juga manfaatin mode itu. Kita coba lihat untuk STS rekom hari ini teman-teman. Dan di STS Rekom teman-teman ya. Hari ini sebenarnya ini untuk saham mesin. Mesin itu kan awal market kan turun. Kan kita langsung buy 2 di sini harganya. Dan akhirnya mesin sempat naik 20% toh. Kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini memang kita MHKI ini kena CL hari ini. Ini kan hari ini teman-teman, menu hari ini MHKI kena CL. Ada satu lagi kok. Di sini sama apa ya? Kajen di sini BSML. Nah, BSML kita buy 2 di 97, terus bisa cuan di 102. Jadi itulah pentingnya Jadi waktu itu sebenarnya itu udah gara-gara pengalaman saya sendiri, makanya saya nyiptain Kayak gitu guys ya, nya rasionya 30-70 kalau saya dari dulu teman-teman ya. Seperti itu yang paling relevan lah, kayak paling perfect lah kalau 30-70. Kalau 50-50 itu kurang nendang AVG-nya nanti. Kurang nendang kalau 50-50. Kalau 20-80 terlalu kecil kalau langsung cuan. Kalau teman-teman 20-80 itu kalau langsung cuan kan terlalu kecil. Nah, kalau 30-70 itu yang pas. Kalau 50-50 kalau dia turun AVG-nya jadi kurang ke bawah nanti. Seperti itu guys ya. Paling 30-70 itu yang paling pas kayak gitu kalau menurut saya teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan apakah market ini akan naik lagi? Pasti, teman-teman. Market ini pasti akan naik lagi. Makanya saya santai aja kayak gitu guys ya, karena saya masih punya dana.
walaupun udah minus 20%, tapi saya masih ada dana. Jadi santai aja kayak gitu, yes. Nggak kayak tahun 2020 yang lalu kayak gitu. Dan kalau kita lihat chartnya teman-teman, ini harusnya nggak lama akan naik. Nggak lama akan naik teman-teman. Dan untuk balik lagi ke 1000, misalnya LQ45 balik lagi ke 1000, ya mungkin butuh waktu ya. Nggak langsung tiba-tiba turunnya 3 bulan, naik 3 bulan belum tentu. Di sini aja naik turun 2 bulan, butuh waktu setahun baru balik lagi. Ya mungkin kalau bisa dibilang, apakah LQ45 bisa ke 1000 lagi? Bisa, mungkin tahun depan atau 2027. Kayak gitu guys ya. Dan kalau kita lihat di sini memang sepertinya ini ada siklus tahunan ya teman-teman ya. Siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan di IHSG. Ya toh, di tahun 2020 itu kan drop. Dan sekarang di tahun 2025 drop lagi di awal tahun. Di sini kan awal tahun juga yang drop di bulan Februari gitu ya, sama. Februari ini sampai Maret. Nah, ini Februari. Nah, mungkin awal Maret juga masih akan turun maybe. Persis, guys. Lihat aja persis. Dan di tahun 2021, setahun setelah crash itu, dia naik lagi. Dan 2 tahun setelah crash ATH. Ya. Oh ya, enggak ding. Kalian kuat memang enggak ATH ya. ATH-nya di sini, teman-teman. Tapi ya di atas posisinya. Dan kayaknya siklus 5 tahun ini ya, guys ya. Siklus 5 tahun. Jadi mungkin ini yang perlu teman-teman perhatikan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman lihat tuh. Nah, ini crash juga di tahun 2015. Ya, 2015 walaupun enggak di awal tahun ya, di akhir tahun 2015 dia crash juga, lihat tuh. Terus tahun 2 tahun lagi ATH. Kayak gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Ya semoga aja ini beneran siklus 5 tahunan kayak gitu ya untuk market kita atau LQ45 ini dan IHSG tentunya. Dan semoga aja tahun depan segera membaik. Dan kalau menurut saya sih, kalau udah terlanjur minus nih, misalnya kayak saya nih minus saya minus BBTN ya, itu 20% gitu ya. Ya kalau mau di CL udah tanggung, teman-teman. BBTN saya minus 20%. Kalau di CL ya udah rugi banyak. Mendingan nunggu aja. Nanti tambah muatannya di bawah, teman-teman. Karena saya juga pasti pakai MM. Dan kalau mau CL sekarang itu udah telat. Udah telat kalau mau CL sekarang, rugi malahan. Kalau CL ya harusnya di atas. Waktu masih di atas minus 5% CL. Nah, gitu pas. Nah, kalau udah minus 20, 25% CL ya rugi lah. Lagian BBTN nggak hilang. Misalnya kayak punya saya nih ya, mungkin saham-saham yang lain mungkin agak beda ya. Kalau saya punya BBTN yang dan minus gitu, ya BBTN nggak hilang, BBTN juga masih jalan kayak gitu guys ya. Memang ini lagi marketnya lagi jelek aja, kondisi global kayak gitu. Dan semoga aja ya harusnya nanti balik lagi ke 1000-an lagi untuk BBTN, 1100, 1200 sih harusnya bisa. Ya mungkin nggak langsung besok, saya masih bisa tunggu sampai tahun depannya lagi. Jadi it's no problem kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.